Gelap kayak gini masih dipakai, Ya nggak boleh kayak gitu, ya. Siapa Ibu? Kalau dia ngotot ya, saya juga akan lebih ngotot. Kok malah masih dipakai untuk kepentingan pribadi? Gaya keras kepala BGN ini menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo setelah mendapat laporan berulang kali tentang kepala BGN yang lama syarat dengan kebohongan dan permainan markup harga dari segala sektor. Mulai dari ribuan motor yang di markup harganya, Dadan juga mengarang cerita soal 19.000 sapi yang dipotong. 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele. Itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak. Ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele betul. Pak kalau masak Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya Pak. Dan Lelenya dipotong kecil-kecil itu. enggak Pak, ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian Pak kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi, karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPPG memasak 1 menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Pak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPPG memasak 1 menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp3.000. Nanti tahun depan Pak, kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur 1 hari. Itu artinya 5.000 ton Pak. Yang nggak usah telur ceplok lah. Nasi goreng ikan asin aja dulu. Nampaknya sepak terjang Dadan yang berulang kali menghamburkan uang negara yang jumlahnya fantastis itu, kini harus dijemput oleh pihak penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam tentang dugaan korupsi yang ditujukan padanya. Melalui pidatonya, Prabowo menyampaikan dengan berat hati harus mengganti kepala BGN lama dengan yang baru. Saya ucapkan terima kasih. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan.
dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Jadi saudara-saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, tolong, saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat penting bagi bangsa dan negara, menyangkut rakyat kita yang sedang perlu bantuan afirmatif, bantuan berpihak. Dan semua negara yang maju yang saya lihat, negara-negara yang maju menggunakan makan untuk anak-anak sekolah, untuk mengurangi kemiskinan, untuk memperbaiki fisik dan kecerdasan generasi-generasi yang penerus. Jadi program ini adalah sangat penting, dan program ini kalau berhasil akan menimbulkan suatu kemajuan yang sangat besar untuk ekonomi kita. Saudara-saudara, kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan, produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik.